Halo, selamat datang, selamat mendengarkan semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai himpunan dan bilangan. Semoga dengan adanya video ini pembelajaran kita akan semakin efektif ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, tolong di-subscribe, like, dan komen. Makasih. Yang pertama kita akan belajar apa sih yang disebut dengan himpunan. Sebenarnya himpunan itu seperti apa dan bagaimana bentuknya, apa saja jenisnya. Kita akan mempelajarinya di pertemuan ini. Jadi, himpunan merupakan suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Nah, objek yang mengisi atau membentuk suatu himpunan itu disebut anggota, elemen, atau unsur. Nah, objek-objek ini banyak sekali ya macamnya, bisa hewan, tanaman, angka, huruf, dan lain sebagainya. Kemudian ada tata cara penulisan himpunan. Cara penulisan himpunan itu ada 3. Yang pertama ada penulisan secara kalimat atau kata-kata. Nah, di sini Ibu memberi contoh A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi A ini ada berapa saja bilangan asli yang kurang dari 6? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian ada contoh kedua, A sama dengan atau merupakan bilangan cacah kurang dari 10. Nah, bilangan cacah yang kurang dari 10 itu apa saja? Karena bilangan cacah, maka kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir ada 9. Kemudian tata cara penulisan himpunan yang kedua yaitu dengan cara mendaftar. Nah, mendaftar ini yaitu mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota himpunan. Jadi, kita langsung aja menuliskan A, anggota himpunannya itu ada 2, 3, 5, dan 7. Jadi, artinya di sini A itu himpunan dari bilangan prima yang kurang dari 13. Contoh selanjutnya ada juga A sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini artinya apa? Oh, ternyata A ini himpunan bilangan nyata antara 2 dan 8. Sampai sini Ibu harap kalian semua sudah mengerti ya, sudah paham. Yang ketiga yaitu cara menulis himpunan dengan cara kaidah atau notasi. Jadi kaidah atau notasi ini dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Jadi awalnya itu kita hanya menyebutkan karakteristiknya aja. Nah, setelah itu kita juga menyebutkan keterangan dari karakteristik yang sudah kita sebutkan di depannya. Contoh yang pertama, A sama dengan A sedemikian rupa A kurang dari 6. Nah, A itu termasuk elemen bilangan asli. Jadi berapa tuh elemen bilangan? Jadi berapa bilangan asli yang kurang dari 6? Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh yang kedua, A sama dengan A sedemikian rupa. A lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 8. Nah, A ini termasuk bilangan cacah. Nah, apa saja bilangan cacah yang lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 8? Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sampai sini kalian semua paham ya? Apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nah, selanjutnya, maka jika ada data seperti yang terlampir di sini, ada U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Kemudian ada A yang anggota himpunannya ada 5, 6, 7, dan 8. Dapat juga kita tuliskan sebagai berikut. X elemen U di mana X itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari 10 atau lebih kecil daripada 10. Kemudian yang kedua, Y elemen dari A di mana Y lebih
kecil daripada 9 dan lebih besar daripada 4. Nah, sampai di sini kita lanjutkan ke pembahasan gabungan dan irisan. Gabungan adalah himpunan yang anggotanya berasal dari gabungan dua himpunan. Jadi gabungan ini menggabungkan anggota dari himpunan yang pertama dan anggota himpunan yang kedua. Seperti contoh A sama dengan bilangan cacah kurang dari 5. Apa saja bilangan cacah kurang dari 5? Oh, ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian B, himpunan yang B ada bilangan asli antara 4 dan 8. Bilangan asli antara 4 dan 8 itu ada 5, 6, dan 7. Maka A gabungan B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gabungan itu dilambangkan dengan huruf U ya, huruf U. Selanjutnya yaitu irisan. Nah, irisan adalah himpunan yang anggotanya berasal dari anggota himpunan yang sama. Jadi ada dua himpunan, kemudian kita mencari anggota-anggota dari dua himpunan ini yang mana yang hanya yang sama saja. Misalnya ada dua buah himpunan. Yang pertama ada A sama dengan 1 hingga 10. Kemudian himpunan yang kedua ada B. B ini bilangan prima kurang dari 13. Jadi bilangan prima kurang dari 13 ada 2, 3, 5, 7. Kemudian yang sama dari himpunan A dan himpunan B, jadinya A irisan B sama dengan ada 2, 3, 5, dan 7. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita akan mengetahui tentang jenis himpunan. Jenis himpunan ini ada 3 jenis. Yang pertama ada himpunan terhingga, ada himpunan tak terhingga, dan yang terakhir ada himpunan kosong. Himpunan terhingga yang seperti apa? Himpunan yang anggotanya terbatas seperti bilangan prima kurang dari 13 atau bilangan cacah lebih dari 10 kurang dari 20. Kemudian selanjutnya ada himpunan tak terhingga. Nah, dari namanya aja tak terhingga, maka himpunan-himpunan bilangan yang kita tidak bisa menyebutkan saking banyaknya. Kayak misalnya himpunan bilangan. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh bisa 1 miliar, 1 triliun, atau 1 bilitriliun. Pokoknya banyak sekali. Nah, yang ketiga ada himpunan kosong. Nah, himpunan ini tidak memiliki anggota sama sekali, kayak misalnya himpunan orang-orang yang pernah pergi ke matahari. Nah, itu kan tidak ada, jadi tidak mungkin terjadi di himpunan kosong ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bilangan. Apa itu bilangan? Nah, apa saja jenis bilangan? Kita akan belajar di sini. Seperti yang kita tahu, bilangan itu banyak sekali ya. Ada bilangan asli, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah ini tinggal menambahkan 0 saja, jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu min 1, min 2, min 3, dan banyak lagi. Bilangan desimal 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, dan seterusnya. Ada juga bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang pecahan 2/3 atau 7/8, termasuk juga di dalamnya itu bilangan desimal yang bisa diubah jadi pecahan. Apa saja? 0,25. Jadi pecahannya apa? Oh, 1/4. Kemudian 0,5. Pecahannya apa? 1/2, dan lain sebagainya. Ibu harap kalian bisa mencontohkan ya. Selanjutnya ada bilangan irasional. Nah, tadi kan udah kita tahu tuh ada bilangan rasional, bilangan desimal yang bisa dijadikan kepecahan atau bilangan pecahan itu sendiri. Nah, kalau bilangan irasional itu kebalikannya, yaitu bilangan yang mustahil untuk dihitung, atau bilangan desimal yang tidak bisa diubah menjadi pecahan. Seperti itu, kayak misalnya 0,1
2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, tiada henti. Terus misalnya 0,11111 itu juga tidak bisa diubah menjadi pecahan ya. Sampai di sini Ibu harap semuanya mengerti. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, atau yang punya nomor Ibu silahkan tanya di WA grup, boleh sekali. Cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.